Aku balas perbuatan suamiku yang ternyata selama ini menikah siri dengan wanita sekantornya hingga memiliki 3 anak. Aku sedang mencuci piring ketika sebuah pesan masuk ke ponselku. Tidak ada yang istimewa sebenarnya. Pesan itu hanya sebuah notifikasi transfer. Aku tahu ini dari suamiku, Bayu, seperti biasanya. Namun, angka yang masuk ke rekeningku kali ini lebih kecil dari biasanya. Seketika aku mengernyit. Bukan karena aku materialistis, tapi karena ada pola yang berubah. Bayu adalah orang yang teratur, bahkan soal uang. Kamu ada pengeluaran besar di kantor? Tanyaku saat dia pulang malam itu. Dia hanya menggeleng sambil membuka dasi. Wajahnya lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Bayu adalah tipe pria yang pandai menyembunyikan sesuatu, tapi aku tahu betul ketika ada hal yang tak beres. Kenapa nanya gitu? Jawabnya singkat, sambil berjalan menuju kamar mandi. Aku hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang percakapan. Tapi sejak itu, hatiku mulai terusik. Aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikannya. Esok harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi kantornya tanpa memberitahu. Sebenarnya aku pernah beberapa kali mengantar makanan ke sana, jadi stafnya sudah mengenalku. Namun kali ini, aku sengaja datang saat jam istirahat makan siang. Saya mau ketemu Mas Bayu, Mbak, kataku kepada resepsionis. Oh, Pak Bayu tadi keluar makan sama Bu Anissa, jawabnya polos. Hatiku mencelos. Siapa Anissa? Aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi aku mencoba tetap tenang. Oh, mereka makan di mana ya? Tanyaku, berpura-pura santai. Biasanya di restoran Jepang dekat sini, Bu. Aku bergegas menuju restoran yang dimaksud. Jantungku berdegup kencang, dan perasaan aneh mulai menyelimutiku. Di sana, dari balik kaca restoran, aku melihat Bayu duduk bersama seorang wanita. Mereka terlihat begitu akrab. Wanita itu tersenyum sambil menyuapi Bayu. Hatiku hancur, tapi aku tidak langsung masuk. Aku memilih mengamati dari jauh, mencoba menenangkan diriku sendiri. Setelah beberapa saat, mereka selesai makan dan berjalan keluar bersama. Aku mengikuti mereka dari kejauhan. Bayu tidak kembali ke kantor seperti yang kupikirkan. Mereka masuk ke sebuah apartemen yang tidak terlalu jauh dari kantor. Aku berhenti di depan pintu masuk apartemen itu. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku kembali ke rumah dengan hati yang berantakan. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang wanita itu. Hari-hari berikutnya, aku mulai menggali informasi. Aku menemukan akun media sosial Anissa. Di sana, aku melihat foto-foto wanita itu bersama 3 anak kecil. Salah satu anaknya sangat mirip dengan Bayu. Aku mencoba menenangkan pikiranku, berpikir bahwa ini mungkin hanya kebetulan. Tapi hati kecilku tahu, ini lebih dari sekadar kebetulan. Aku menyewa seorang detektif pribadi untuk memastikan semuanya. Beberapa minggu kemudian, detektif itu memberiku laporan lengkap. Aku membaca laporan itu dengan tangan gemetar. Bayu telah menikah siri dengan Anissa selama 7 tahun. Mereka memiliki 3 anak bersama. Tidak hanya itu, ternyata sebagian besar uang yang selama ini kuberikan kepercayaan untuk dikelolanya, digunakan untuk menghidupi mereka. Malam itu, aku menunggu Bayu pulang. Ketika dia tiba, aku langsung menunjukkan laporan dari detektif. Dia terkejut, tapi tidak berusaha menyangkal. Aku bisa jelaskan, katanya dengan nada rendah. Jelaskan apa? Tanyaku dengan suara bergetar. 7 tahun, Bayu. 7 tahun kau menyembunyikan istri dan anak-anakmu dariku. Kau pikir aku ini apa? Bayu terdiam,
menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar kalah. Tapi itu tidak membuatku merasa lebih baik. Aku tidak menangis malam itu. Aku hanya merasa hampa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban selamanya. Aku mulai merencanakan balas dendamku. Aku tidak langsung mengambil langkah besar. Aku tahu bahwa balas dendam terbaik adalah yang dilakukan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi meledak-ledak. Aku tetap menjalankan rutinitasku seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bayu pun tampak hati-hati, mencoba bersikap normal di depanku. Namun, aku mulai mempersiapkan semuanya dengan detail. Langkah pertama adalah memastikan aku punya kendali penuh atas keuanganku sendiri. Aku menghubungi bank dan mengganti semua akses rekening yang sebelumnya Bayu pegang. Aku juga membuat rekening baru yang hanya aku yang tahu. Langkah kedua, aku mencari informasi lebih banyak tentang kehidupan Bayu dengan Anissa. Aku mulai mendekati beberapa rekan kerja Bayu dengan alasan yang kubuat-buat. Dari salah satu stafnya, aku tahu bahwa hubungan Bayu dan Anissa di kantor sebenarnya bukan rahasia. Hampir semua orang tahu, hanya saja mereka menutup mulut karena takut kehilangan pekerjaan. Informasi ini membuatku semakin muak. Bayu bukan hanya membohongiku, tapi dia juga mempermalukanku di depan orang-orang yang aku kenal. Aku memutuskan untuk membawa balas dendam ini ke level berikutnya. Aku mulai berkomunikasi dengan Anissa tanpa sepengetahuan Bayu. Dengan akun palsu, aku menghubunginya di media sosial. Aku berpura-pura sebagai seseorang yang pernah bekerja dengan Bayu, memberi kesan bahwa aku tahu segalanya tentang mereka. Pada awalnya, Anissa tidak merespons. Namun, setelah beberapa pesan penuh tekanan, dia akhirnya membuka diri. Dari percakapan itu, aku tahu bahwa Anissa juga tidak sepenuhnya nyaman dengan situasinya. Dia tahu Bayu memiliki istri sah, tapi dia percaya semua janji Bayu bahwa aku hanyalah formalitas, bahwa pernikahan kami sudah tidak ada artinya. Mendengar itu, aku hanya tertawa pahit. Aku mengatur pertemuan dengannya di sebuah kafe kecil. Saat kami bertemu, aku memastikan untuk tidak menunjukkan emosi. Aku hanya ingin mendengar langsung darinya. Kenapa kau memilih tetap bersamanya, meski kau tahu dia punya istri? Tanyaku tanpa basa-basi. Anissa tampak gelisah, tapi dia menjawab dengan jujur. Awalnya aku merasa bersalah, tapi dia meyakinkanku bahwa pernikahannya denganmu hanya soal kewajiban keluarga. Dia bilang kau tidak pernah benar-benar mencintainya. Aku menatapnya tajam. Apa kau percaya semua itu? Dia terdiam. Itu cukup bagiku. Setelah pertemuan itu, aku memutuskan untuk mempercepat rencanaku. Aku mulai mengumpulkan bukti yang bisa memberatkan Bayu, terutama soal uang yang dia gunakan untuk membiayai Anissa dan anak-anaknya. Aku berkonsultasi dengan pengacara untuk memastikan aku punya pijakan hukum yang kuat. Sementara itu, aku tetap bersikap manis di depan Bayu. Aku memasak untuknya, melayani kebutuhannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku tahu dia merasa lega, mengira aku sudah menerima situasinya. Tapi aku hanya menunggu saat yang tepat. Aku mulai menyebarkan desas-desus di kantor Bayu. Perlahan, aku membiarkan orang-orang tahu bahwa aku adalah istri sah yang selama ini dia abaikan demi wanita lain. Kabar itu menyebar dengan cepat, dan reputasi Bayu mulai hancur. Bayu mulai merasa tertekan. Dia beberapa kali mengeluh tentang masalah di kantornya, tentang orang-orang yang mulai bersikap aneh padanya. Aku hanya tersenyum kecil dan berkata, mungkin mereka hanya cemburu padamu. Pada akhirnya, aku tahu waktuku akan tiba.
Dan ketika saat itu datang, aku akan memastikan dia merasakan semua yang telah dia lakukan padaku. Bayu tidak menyadari bahwa aku mengendalikan permainan ini. Setiap langkahnya mulai kubaca dengan cermat, dan aku memastikan bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan menjadi bumerang. Aku tidak ingin balas dendam ini hanya sekadar emosi sesaat. Aku ingin ini menjadi perhitungan yang terencana, sehingga dia tidak akan punya jalan keluar. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai mengatur langkah selanjutnya. Aku memutuskan untuk bertemu dengan anak-anak Bayu dan Anissa. Ini bukan karena aku merasa iba pada mereka. Mereka adalah korban dalam permainan egois orang dewasa. Tetapi aku ingin tahu bagaimana Bayu memperlakukan mereka dibandingkan anak-anak kami sendiri. Aku menyewa seorang sopir untuk mengikutiku ke tempat apartemen Anissa. Aku menunggu di luar selama beberapa jam hingga akhirnya anak-anak itu keluar bersama Anissa. Saat mereka masuk ke sebuah taman kecil di dekat apartemen, aku mendekati mereka. "Maaf, kamu anaknya Bu Anissa, ya?" Tanyaku pada salah satu anak perempuan yang terlihat lebih tua, mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Dia mengangguk sambil menatapku dengan bingung. Anissa, yang sedang bermain dengan anaknya yang lain, menoleh dan langsung mengenaliku. Wajahnya pucat, tapi aku memberi isyarat agar dia tetap tenang. "Jangan khawatir, aku hanya ingin bicara," kataku sambil melipat tanganku di depan dada. Anissa mendekat dengan langkah ragu. Aku melihat sorot matanya, ada ketakutan di sana. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. "Aku hanya ingin tahu bagaimana Bayu memperlakukan kalian," kataku sambil tersenyum kecil. "Apakah dia lebih baik pada kalian daripada pada anak-anak kami?" Anissa tidak menjawab. Dia hanya menunduk, menatap tanah. Anak-anaknya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi aku tahu. Anissa merasa terpojok. "Dengar," lanjutku, suaraku mulai dingin. "Aku tidak datang untuk membuatmu merasa bersalah. Aku hanya ingin kau tahu satu hal. Dia tidak akan memegang kendali selamanya." Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Anak-anak Anissa terlihat bahagia, jauh lebih bahagia daripada anak-anakku sendiri. Aku ingat bagaimana Bayu sering pulang dengan alasan lelah, menghindari waktu bersama anak-anak kami. Sekarang aku tahu kemana energinya habis, untuk keluarga rahasianya. Malam itu, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar berikutnya. Aku menyusun dokumen-dokumen yang selama ini telah kukumpulkan. Laporan detektif, bukti transfer uang, serta foto-foto Bayu bersama Anissa dan anak-anak mereka. Aku menyimpan semua itu di dalam amplop besar dan mengirimkannya ke kantor Bayu. Memastikan bahwa amplop itu akan sampai ke tangan atasannya. Keesokan harinya, Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tegang, matanya merah seperti habis dimarahi. Dia tidak langsung berbicara, hanya duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke depan. "Apa yang terjadi di kantor?" tanyaku, mencoba terlihat polos. Dia hanya menggeleng. "Kau tidak perlu tahu." Aku tertawa kecil. "Benar, aku tidak perlu tahu. Tapi aku yakin mereka mulai tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Bayu menoleh, matanya penuh kemarahan. "Kau yang melakukannya, kan?" "Aku hanya memastikan kebenaran terungkap," jawabku dingin. "Apa salahnya?" Dia tidak menjawab. Aku tahu. Saat itu dia mulai sadar bahwa dia tidak lagi memiliki kendali. Beberapa hari kemudian, Bayu dipanggil oleh HRD untuk menghadapi konsekuensi dari skandal yang terungkap. Anissa juga dipanggil, dan mereka berdua harus menjelaskan hubungan mereka di depan manajemen. Bayu tidak tahu bahwa aku sudah mengatur semua ini,
bahwa aku telah mempersiapkan bukti-bukti untuk memastikan mereka tidak punya jalan keluar. Ketika dia pulang malam itu, aku duduk di ruang makan, menunggunya. Aku dipecat, katanya pelan. Aku mengangkat alis. Benarkah? Kenapa bisa begitu? Kau tahu kenapa? Jawabnya, suaranya bergetar. Aku berdiri, mendekatinya perlahan. Kau pikir, selama ini aku hanya akan diam? Kau pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan hidupku begitu saja? Kau salah, Bayu. Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Tapi ini belum selesai. Aku belum puas. Aku berencana membuatnya merasa kehilangan segalanya, seperti yang telah dia lakukan padaku. Dan aku tahu persis langkah berikutnya yang harus kuambil. Bayu mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah setelah kehilangan pekerjaannya. Tapi bukannya menjadi lebih peduli atau berusaha memperbaiki hubungan. Dia malah semakin pendiam. Aku tahu pikirannya pasti sedang kacau, dan aku memanfaatkan itu. Suatu malam, saat dia duduk di ruang tamu dengan wajah lesu, aku mendekatinya. "Apa rencanamu sekarang?" tanyaku, suaraku datar. Dia menatapku tanpa ekspresi. "Aku akan mencari pekerjaan baru." "Kau yakin ada perusahaan yang mau menerima seseorang dengan reputasi seperti itu?" tanyaku tajam. Dia terdiam. Aku tahu pertanyaan itu menancap di benaknya. Aku melanjutkan, "Kau harus mulai memikirkan bagaimana kau akan bertanggung jawab pada keluargamu. Dan aku bukan hanya bicara soal aku dan anak-anak di sini." Dia tidak menjawab. Aku tahu dia mulai merasa terpojok, tapi itu belum cukup. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke apartemen Anissa lagi. Kali ini, aku membawa beberapa dokumen legal yang sudah disiapkan oleh pengacaraku. Aku mengetuk pintu, dan ketika Anissa membukanya, dia terlihat terkejut melihatku di sana. "Kita perlu bicara," kataku tegas. Dia mempersilahkanku masuk, meskipun ragu. Anak-anaknya sedang bermain di ruang lain. Aku duduk di sofa kecil di ruang tamu, meletakkan dokumen di atas meja. "Apa ini?" tanyanya, suaranya pelan. "Ini semua tentang Bayu," jawabku. "Aku sudah muak dengan semua kebohongannya. Aku yakin kau juga tidak ingin terus-terusan hidup seperti ini." Anissa mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Aku tahu dia membaca setiap halaman dengan teliti. Setelah beberapa menit, dia menatapku, wajahnya penuh kebingungan. "Jadi, apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya akhirnya. "Aku ingin dia bertanggung jawab," jawabku. "Dan aku ingin kau tahu bahwa dia tidak akan bisa terus hidup dengan menipu kita berdua." Anissa mengangguk perlahan. Aku tahu dia mulai mengerti posisinya. Malam itu, aku kembali ke rumah dan menemui Bayu. Dia sedang makan malam dengan anak-anak. Berusaha bersikap normal meskipun suasana di antara kami sangat canggung. Aku duduk di seberangnya, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Setelah anak-anak selesai makan dan pergi ke kamar, aku menatapnya tajam. "Aku bertemu Anissa hari ini," kataku. Dia mendongak, wajahnya tegang. "Untuk apa?" "Aku ingin memastikan dia tahu siapa kau sebenarnya," jawabku dingin. "Dan aku ingin memastikan dia tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita." Bayu membanting sendoknya ke meja. "Kau pikir kau bisa mengatur semuanya? Kau pikir kau punya hak untuk menghancurkan hidupku seperti ini?" Aku tertawa kecil. "Hidupmu? Kau yang menghancurkan hidupku lebih dulu, Bayu. Sekarang giliranmu merasakan apa yang aku rasakan." Dia tidak membalas. Aku tahu dia mulai merasa benar-benar kehilangan kendali. Hari-hari berikutnya, aku dan Anissa mulai bekerja sama tanpa sepengetahuan Bayu.
Kami memutuskan untuk mengatur pertemuan dengan keluarganya, termasuk orang tua Bayu, untuk mengungkap semuanya. Aku ingin dia merasa malu, merasa terhina di depan keluarganya sendiri. Ketika hari itu tiba, Bayu tidak bisa menghindar. Dia duduk di ruang tamu bersama kami, dikelilingi oleh keluarganya yang menatapnya dengan ekspresi penuh kebencian dan kecewa. "Apa ini semua benar?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Bayu tidak bisa menjawab. Aku meletakkan semua bukti di meja, mulai dari laporan detektif hingga bukti transfer uang. Semua orang terdiam. Suasana begitu tegang. "Kau bukan hanya menghancurkan pernikahanmu," lanjut ibunya. "Kau juga mempermalukan keluarga kita." Bayu menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Aku merasa puas melihatnya seperti itu, tapi aku tahu ini belum selesai. Masih ada langkah terakhir yang harus kulakukan untuk memastikan dia tidak pernah bisa kembali menghancurkan hidupku. Setelah pertemuan dengan keluarganya, Bayu terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Aku tidak merasa iba sedikit pun. Dia pantas mendapatkan semua ini. Aku menjalankan hariku dengan lebih tenang, tapi bukan berarti rencanaku selesai. Masih ada bagian terakhir yang perlu diselesaikan. Hari berikutnya, aku menemui pengacaraku untuk membahas gugatan cerai. Aku sudah mempersiapkan ini sejak lama, memastikan semua dokumen lengkap, termasuk bukti pengkhianatannya dan penggunaan uang keluarga untuk kepentingan pribadi. Aku ingin memastikan bahwa aku dan anak-anak tidak hanya mendapatkan hak kami, tapi juga keadilan. Apakah Anda ingin ini langsung disampaikan kepadanya, atau kita proses secara resmi terlebih dahulu? Tanya pengacaraku. Aku berpikir sejenak. Aku ingin dia tahu lebih dulu. Aku ingin dia mengerti bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Pengacara itu mengangguk. "Baik, kami akan mempersiapkan panggilan resmi setelah Anda memberitahunya." Malam itu, aku menunggu hingga anak-anak tidur. Bayu sedang duduk di sofa, menonton berita di televisi. Aku berjalan mendekatinya sambil membawa sebuah map berisi salinan dokumen perceraian. "Ada yang perlu kita bicarakan," kataku, berdiri di depannya. Dia mengalihkan pandangannya dari layar televisi, menatapku dengan wajah yang terlihat lelah. "Apalagi sekarang?" Aku melemparkan map itu ke meja di depannya. "Ini, bacalah." Bayu mengambil map itu dengan ragu. Dia membuka dokumen-dokumen di dalamnya, matanya membacanya dengan cepat. Wajahnya langsung berubah saat menyadari apa yang sedang dia lihat. "Kau benar-benar ingin bercerai?" tanyanya, suaranya rendah. "Apa kau pikir aku akan terus bertahan setelah semua yang kau lakukan?" Jawabku tanpa ekspresi. Dia menggeleng pelan, meletakkan dokumen itu ke meja. "Ini tidak akan memperbaiki apa-apa, Karin. Anak-anak kita." "Aku sudah memikirkan semuanya," potongku. "Anak-anak akan lebih baik tanpa harus melihat ayah mereka menghancurkan keluarganya dengan kebohongan. Mereka layak tumbuh dalam lingkungan yang jujur." Bayu tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi putus asa. Beberapa hari kemudian, aku mengajukan gugatan cerai secara resmi. Berita ini segera menyebar ke keluarga besar dan orang-orang di sekitar kami. Bayu kehilangan lebih banyak dukungan, termasuk dari teman-temannya sendiri. Tidak ada yang mau terlibat dengan seseorang yang sudah kehilangan integritas seperti dia. Namun, balas dendamku tidak berhenti di situ. Aku ingin memastikan bahwa keuangan kami sepenuhnya bersih dari campur tangannya. Aku meminta audit terhadap semua transaksi yang pernah dia lakukan selama beberapa tahun terakhir, memastikan tidak ada celah baginya untuk mengambil keuntungan dari harta keluarga lagi. Anissa juga akhirnya meninggalkan Bayu.
Aku mendapat kabar bahwa dia membawa anak-anaknya pindah ke kota lain, memulai hidup baru. Dia mengirimiku pesan singkat, mengatakan bahwa dia menyesal pernah terlibat dengan Bayu. Aku tidak membalas pesannya. Bagiku, dia hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak perlu lagi kuperhatikan. Bayu, yang kini tinggal sendirian, mencoba beberapa kali berbicara denganku. Dia mengaku menyesal, meminta kesempatan kedua. Tapi aku tidak tergoyahkan. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam jebakan yang sama. Proses perceraian berjalan lancar, karena Bayu tidak punya pilihan selain setuju dengan semua persyaratan yang kuajukan. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya padaku. Sementara dia diwajibkan memberikan tunjangan setiap bulan. Aku tahu dia tidak akan bisa menghindar dari kewajiban itu, karena pengadilan sudah menetapkannya secara legal. Ketika semuanya selesai, aku berdiri di depan cermin kamar tidurku, melihat bayanganku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku lebih kuat, lebih tegas, dan yang terpenting, aku tahu bahwa hidupku kini ada di tanganku sendiri. Hari terakhir sebelum Bayu meninggalkan rumah, aku melihatnya mengemas barang-barangnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan keluar dengan koper di tangannya. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya pergi tanpa sedikit pun rasa kehilangan. Ketika pintu tertutup, aku merasa seperti beban berat yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Aku memeluk anak-anakku, berjanji pada mereka bahwa aku akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan baru, sebuah babak yang akan kutulis dengan kekuatanku sendiri. Dan aku yakin, aku akan berhasil. Hari-hari pertama tanpa Bayu di rumah terasa seperti campuran antara kebebasan dan kehampaan. Aku sering terbangun di malam hari, memikirkan semua yang telah terjadi. Bukan karena aku merindukannya, tapi lebih karena aku merasa aneh hidup tanpa seseorang yang selama ini menjadi bagian dari rutinitasku. Namun, setiap kali aku melihat wajah anak-anakku, aku tahu bahwa aku telah mengambil keputusan yang benar. Aku ingin mereka tumbuh dengan melihat seorang ibu yang kuat, yang tidak takut melawan ketika diperlakukan tidak adil. Aku mulai sibuk dengan pekerjaan dan mencari cara untuk memperbaiki keuangan keluarga. Uang yang sebelumnya digunakan Bayu untuk membiayai kehidupan rahasianya, sekarang sepenuhnya bisa kugunakan untuk kebutuhan kami. Aku juga mengajukan beberapa proyek baru di tempat kerjaku, berharap bisa meningkatkan penghasilan. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Bayu, yang awalnya menerima perceraian dengan pasrah, mulai menunjukkan sisi lain yang lebih gelap. Dia sering terlambat membayar tunjangan anak, bahkan beberapa kali mengancam akan menuntut hak asuh. Aku masih ayah mereka, Karin. Kau tidak bisa begitu saja memutuskan semuanya, katanya suatu hari melalui telepon. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Hak asuh sudah ditetapkan oleh pengadilan, Bayu. Kalau kau tidak mau membayar tunjangan, aku akan melaporkanmu. Dia tertawa kecil, penuh sarkasme. Oh, jadi kau ingin bermain kotor? Lihat saja, aku bisa membuat semuanya lebih sulit untukmu. Telepon itu kututup tanpa menjawab. Aku tidak punya waktu untuk drama semacam itu. Aku langsung menghubungi pengacaraku, memastikan bahwa semua dokumen dan bukti sudah siap jika Bayu benar-benar mencoba mengajukan gugatan. Sementara itu, aku juga mulai membangun kembali hubungan sosialku yang sempat terputus selama bertahun-tahun. Beberapa teman lama yang dulu menjauh karena merasa tidak nyaman dengan pernikahanku kini mulai kembali. Mereka memberiku dukungan, bahkan ada yang menawarkan bantuan pekerjaan jika aku membutuhkannya.
Anak-anak pun tampak lebih bahagia. Tanpa kehadiran Bayu, suasana rumah menjadi lebih tenang. Aku menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka, memastikan bahwa mereka merasa dicintai dan diperhatikan. Namun, di balik ketenangan ini, aku tahu Bayu tidak akan menyerah begitu saja. Dia adalah tipe pria yang tidak bisa menerima kekalahan. Aku mulai mendengar kabar bahwa dia sedang mencoba mencari pekerjaan baru di kota lain, mungkin untuk melarikan diri dari semua masalahnya. Aku tidak peduli. Fokusku sekarang adalah melindungi diriku dan anak-anakku. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat dari pengadilan. Bayu benar-benar mengajukan gugatan untuk merevisi hak asuh anak. Aku merasa marah, tapi aku juga tahu bahwa aku harus menghadapi ini dengan kepala dingin. Aku kembali menghubungi pengacaraku, mengatur strategi untuk melawan gugatan tersebut. Aku juga mengumpulkan semua bukti yang menunjukkan bahwa Bayu tidak pernah benar-benar peduli pada anak-anak kami. Foto-foto, pesan teks, hingga laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana dia mengabaikan kebutuhan mereka demi keluarganya yang lain. Sidang pertama berlangsung di ruang pengadilan yang kecil dan sunyi. Bayu datang dengan wajah dingin, mencoba menunjukkan bahwa dia adalah ayah yang peduli. Tapi aku tahu betul siapa dia sebenarnya, dan aku tidak akan membiarkan tipuannya memengaruhi keputusan hakim. Ketika aku memberikan kesaksian, aku berbicara dengan jujur. Aku menceritakan bagaimana Bayu mengkhianati keluarganya, bagaimana dia mengabaikan anak-anak kami, dan bagaimana dia menggunakan uang keluarga untuk membiayai kehidupan rahasianya. Hakim mendengarkan dengan saksama, sementara Bayu tampak gelisah di kursinya. Aku bisa melihat bahwa dia mulai kehilangan kepercayaan diri. Ketika akhirnya hakim memberikan keputusan, aku merasa lega. Hakim menolak gugatan Bayu, bahkan memberikan peringatan keras padanya untuk tidak mencoba menghindari kewajibannya sebagai ayah. Aku menang, tapi lebih dari itu, aku merasa kuat. Aku tahu, tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya, aku mampu menghadapinya. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, memandang langit malam yang cerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar damai. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku juga tahu bahwa aku sedang menuju kehidupan yang lebih baik untuk diriku dan anak-anakku. Setelah kemenangan di pengadilan, aku berpikir segalanya akan mulai stabil. Namun, kehidupan seringkali menghadirkan kejutan. Konflik baru mulai muncul. Kali ini bukan hanya dari Bayu, tetapi juga dari lingkaran keluarga dan lingkungan sosial yang perlahan menunjukkan sisi-sisi lain yang tidak kuduga. Seminggu setelah sidang, aku menerima telepon dari ibu mertuaku. Suaranya terdengar getir, tidak seperti biasanya. "Karin, aku tahu kau mungkin tidak ingin mendengar ini," katanya pelan, "tapi Bayu datang ke rumah. Dia bilang kau tidak memberinya kesempatan untuk bertemu anak-anak." Aku mengerutkan kening. "Bu, itu tidak benar. Hakim sudah menetapkan jadwal kunjungan. Kalau dia benar-benar ingin bertemu, dia bisa mengikuti prosedurnya." "Tapi kau tahu bagaimana ayahnya?" lanjut ibu mertuaku. "Dia sangat marah saat tahu ini. Katanya, kau sengaja menjauhkan cucunya dari keluarga mereka." Aku menghela napas panjang, mencoba menahan diri untuk tidak terpancing. Kalau Bayu ingin bertemu anak-anak, aku tidak pernah melarang. Tapi kalau dia hanya ingin mengadu domba, aku tidak akan tinggal diam, Bu. Ibu mertuaku terdiam sejenak sebelum akhirnya menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tidak bisa mengabaikan hal ini. Beberapa hari kemudian, aku mendengar bahwa keluarga besar Bayu mulai menyebarkan cerita-cerita buruk tentangku. Mereka menuduhku terlalu keras,
tidak memberikan Bayu kesempatan kedua, bahkan menyebutku egois karena memutuskan semua hubungan tanpa kompromi. Aku mencoba untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam, tapi kabar itu mulai sampai ke telinga teman-teman dan tetangga. Beberapa dari mereka mulai memperlakukanku berbeda, seolah-olah aku adalah wanita kejam yang menghancurkan keluarganya sendiri. Suatu sore, saat aku sedang mengantar anak-anakku bermain di taman, seorang tetangga menghampiriku. "Karin," katanya dengan nada sinis, "aku dengar kau memenangkan hak asuh. Hebat sekali." "Ya, tapi apa kau tidak kasihan pada Bayu? Dia kan tetap ayah dari anak-anakmu." Aku menoleh, menatapnya tajam. "Kalau kau tahu apa yang sebenarnya terjadi, kau tidak akan bertanya seperti itu." Dia tersenyum kecil, seolah tidak peduli dengan jawabanku. "Ya, tapi ada dua sisi dari setiap cerita, bukan? Mungkin Bayu hanya tersesat sesaat." Aku tidak menjawab. Aku tahu percuma berdebat dengan orang seperti itu. Tapi insiden kecil ini mengingatkanku bahwa aku tidak hanya menghadapi Bayu, tetapi juga opini orang-orang di sekitarku. Namun, konflik tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari seorang wanita asing bernama Indah. Dia mengaku sebagai mantan pacar Bayu sebelum aku menikah dengannya. Dalam surat itu, dia bercerita bahwa Bayu pernah meminjam sejumlah besar uang darinya dan tidak pernah mengembalikannya. "Aku tidak tahu harus mencari kemana lagi," tulisnya. "Aku tahu kalian sudah bercerai, tapi aku merasa kau adalah satu-satunya orang yang bisa menekan Bayu untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak, aku terpaksa mengambil tindakan hukum." Aku membaca surat itu berulang kali, mencoba memahami motif di baliknya. Aku tidak tahu apakah dia jujur, atau hanya ingin memanfaatkan situasi. Tapi jika benar, ini adalah masalah baru yang bisa merusak kestabilan yang baru saja aku bangun. Aku memutuskan untuk menghubungi Bayu. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku meneleponnya dengan niat untuk berbicara serius. "Bayu, aku baru saja menerima surat dari seorang wanita bernama Indah. Dia bilang kau berutang padanya." Di ujung telepon, Bayu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, "Itu tidak ada hubungannya denganmu." "Aku tahu itu tidak ada hubungannya denganku," jawabku dingin. "Tapi dia akan mengambil tindakan hukum. Dan kalau itu terjadi, aku tidak ingin anak-anak kita mendengar hal-hal buruk lagi tentang ayah mereka." Bayu tertawa kecil, terdengar sarkastis. "Oh, jadi sekarang kau peduli pada reputasiku?" "Aku peduli pada anak-anak kita," balasku tegas. "Bayu, selesaikan ini sebelum menjadi lebih buruk." Dia tidak menjawab. Aku tahu dia tidak akan melakukan apapun sampai semuanya menjadi bumerang baginya. Masalah dengan Indah hanyalah awal dari gelombang baru yang lebih besar. Aku mulai mendengar gosip bahwa Bayu mencoba mendekati beberapa teman lamanya, mencari pinjaman untuk melunasi utangnya. Beberapa dari mereka bahkan menghubungiku, menanyakan apakah cerita tentang Indah itu benar. "Bayu sudah membuat cukup banyak masalah," kataku pada salah satu dari mereka. "Kalau kalian ingin membantunya, itu hak kalian. Tapi aku tidak akan ikut campur lagi." Namun, konflik ini terus menggerogoti pikiranku. Aku tahu, selama Bayu belum menyelesaikan tanggung jawabnya, aku dan anak-anak akan terus berada dalam bayang-bayang masalah yang dia ciptakan. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu, aku tidak akan tinggal diam. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Bayu semakin sering membuat masalah, meski tidak secara langsung mengusik kehidupanku. Sebaliknya,
Dia menggunakan berbagai cara untuk menyeretku ke dalam konflik yang tak ada habisnya. Suatu pagi, aku mendapat telepon dari pihak sekolah anak-anakku. Suara kepala sekolah terdengar serius. "Ibu Karin, kami hanya ingin memastikan sesuatu. Kemarin, ayah dari anak-anak Anda datang ke sekolah dan meminta bertemu mereka tanpa izin Anda. Kami menolak karena itu melanggar prosedur, tapi dia cukup memaksa." Aku menggenggam ponsel erat. "Apa dia menyentuh anak-anak saya?" "Tidak, Bu. Kami menghentikannya sebelum itu terjadi. Tapi kami khawatir jika hal ini terjadi lagi." Aku menghela napas berat. Aku tahu Bayu akan mencoba berbagai cara untuk mendekati anak-anak, meskipun itu berarti melanggar batas. Aku langsung menghubungi pengacaraku untuk membahas kemungkinan memperketat perintah pengadilan tentang jadwal kunjungan. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak emosional pada anak-anakku. Ketika mereka pulang dari sekolah hari itu, aku mencoba berbicara dengan mereka dengan hati-hati. "Tadi ada yang aneh di sekolah?" tanyaku sambil menyiapkan makan malam. Anakku yang sulung, Naila, menatapku ragu. "Tadi pagi aku lihat ayah di luar pagar sekolah." Dia melambaikan tangan, tapi aku takut menghampirinya. Aku ingat ibu bilang jangan bicara dengannya kalau dia tidak datang sesuai jadwal. Hatiku hancur mendengar ini. Aku memeluknya erat, berusaha memberikan rasa aman. "Kamu tidak perlu takut, sayang. Ibu akan selalu melindungi kalian." Namun, aku tahu Bayu tidak akan berhenti di situ. Dia seolah semakin keras kepala untuk menunjukkan bahwa dia masih punya kendali, meski kenyataannya dia hanya menambah kekacauan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima panggilan dari pengacara Indah. Wanita itu benar-benar membawa masalahnya ke jalur hukum. Mereka meminta agar aku bersedia memberikan kesaksian tentang pola perilaku Bayu, terutama tentang bagaimana dia menggunakan uang secara tidak bertanggung jawab. Aku merasa bimbang. Di satu sisi, aku ingin melihat Bayu menerima konsekuensi atas tindakannya. Di sisi lain, aku takut ini akan menjadi konflik baru yang memengaruhi anak-anakku. "Aku akan berpikir dulu," jawabku akhirnya. Namun, keputusan itu tidak butuh waktu lama. Bayu, yang sepertinya tahu aku dihubungi oleh pengacara Indah, langsung menghubungiku dengan amarah meluap-luap. "Karin, aku tahu kau ikut campur dalam masalah itu." Suaranya keras di telepon. "Aku tidak ikut campur apa-apa," balasku dingin. "Tapi kalau mereka butuh informasi, aku tidak akan berbohong." "Kau pikir kau bisa menghancurkanku sepenuhnya, ya?" teriaknya. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau mainkan." Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Aku lelah menghadapi ancaman kosongnya. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk berbicara dengan pengacara Indah. Aku memberikan semua informasi yang mereka butuhkan, termasuk bukti transfer keuangan yang menunjukkan bagaimana Bayu menggunakan uang keluarga untuk kepentingan pribadinya. Bayu, yang tahu aku sudah memberikan kesaksian, semakin berusaha membuat hidupku sulit. Dia mulai menyebarkan cerita-cerita palsu di lingkaran sosial kami, mengatakan bahwa aku memanfaatkan perceraian ini untuk menghancurkan reputasinya dan mendapatkan keuntungan finansial. Dia hanya ingin mengambil semua hartaku, katanya pada seorang teman lama kami yang kemudian memberitahuku. Aku tidak terkejut mendengar ini, tapi aku tahu aku harus berhati-hati. Sebuah fitnah kecil bisa menjadi besar jika aku tidak menanganinya dengan bijak. Konflik lain muncul dari arah yang tak terduga. Salah satu teman Bayu dari masa lalu, seorang pria bernama Rendra, tiba-tiba muncul di depan pintu rumahku. "Aku ingin bicara," katanya tanpa basa-basi. "Apalagi sekarang?" tanyaku.
mencoba menjaga ketenangan. Bayu berutang padaku, katanya dengan nada dingin. Dan dia bilang kau yang menyimpan sebagian besar uang kalian setelah perceraian. Jadi aku pikir kau yang bisa membayarnya. Aku menatapnya dengan tajam. Dengar, Rendra. Aku tidak ada hubungannya dengan utang Bayu. Kalau dia punya masalah denganmu, selesaikan dengannya. Jangan libatkan aku atau anak-anakku. Dia tertawa kecil. Tapi aku bisa melihat bahwa dia tidak main-main. Baiklah, tapi kalau aku tidak mendapatkan uangku, aku akan memastikan semua orang tahu siapa sebenarnya kamu dan Bayu. Aku tidak menggubris ancamannya, tapi kehadiran Rendra menunjukkan bahwa Bayu semakin menggali lubang dalam hidupnya. Aku tahu aku harus mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi diriku dan anak-anakku. Meskipun itu berarti harus menghadapi konflik yang lebih besar. Aku hanya berharap, di tengah semua kekacauan ini, aku bisa tetap berdiri kokoh dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anakku. Tapi di dalam hati, aku tahu ini belum berakhir. Bahkan mungkin, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Malam itu, setelah Rendra pergi, aku duduk di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Aku menatap pintu yang baru saja dia tutup dengan kasar, mencoba menenangkan diri. Namun, dada ini penuh dengan emosi yang bergejolak, kemarahan, ketakutan, bahkan rasa muak yang sudah tak tertahankan lagi. Anak-anak sudah tidur di kamar mereka, tidak menyadari badai yang terus berputar di luar dinding rumah kami. Aku bangkit, berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba mencari solusi. Sampai kapan ini akan terus terjadi? Sampai kapan aku harus terus menghadapi semua akibat dari perbuatan Bayu? Ketika aku tak sanggup lagi menahan air mata, aku mengambil ponsel dan menghubungi sahabatku, Anita. Suaranya yang hangat di ujung telepon langsung membuatku merasa sedikit lega. Karin, ada apa? Suaramu terdengar kacau, tanyanya dengan nada khawatir. Dia terus mengirim orang untuk mengusik hidupku. Nita, jawabku sambil terisak. Bayu, Rendra, semua orang. Mereka semua seolah ingin menghancurkanku. Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa rasanya seperti ini tidak akan pernah selesai? Anita terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan lembut, Karin, kamu sudah cukup kuat selama ini, tapi mungkin sekarang waktunya kamu melibatkan pihak yang lebih berwenang. Kalau mereka terus meneror, kamu punya hak untuk melaporkan mereka. Aku merenungkan kata-katanya. Benar, aku tidak bisa terus membiarkan mereka mempermainkan hidupku. Tapi melibatkan pihak berwenang berarti memulai perang baru, dan aku takut itu akan menyeret anak-anakku ke dalam lingkaran konflik yang lebih dalam. Ketika aku akhirnya menutup telepon, aku merasa sedikit lebih tenang. Namun, malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang Rendra, Bayu, dan semua ancaman yang datang menghantuiku seperti bayangan gelap yang tidak mau pergi. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mengambil langkah konkret. Aku pergi ke kantor polisi dan melaporkan ancaman Rendra. Aku juga menyampaikan kekhawatiranku tentang tindakan Bayu yang terus mencoba melanggar perintah pengadilan. Bu Karin, kami akan memproses laporan Anda, kata petugas dengan nada serius. Tapi Anda juga perlu bersiap jika pihak-pihak yang Anda laporkan mencoba membalas tindakan ini. Aku mengangguk. Aku tahu risikonya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Beberapa hari setelah laporan itu, aku mulai menerima pesan-pesan bernada ancaman di ponselku. Pesan-pesan itu jelas berasal dari nomor tak dikenal, tapi aku tahu siapa yang berada di baliknya. Kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja? Tulis salah satu pesan. Kita lihat seberapa jauh kamu bisa bertahan.
Aku merasa marah dan takut sekaligus. Bayu semakin kehilangan akal sehatnya. Bukannya memperbaiki hidupnya, dia malah terus merusak semuanya, termasuk dirinya sendiri. Namun, di tengah kekacauan itu, ada satu momen yang membuatku sadar betapa pentingnya aku bertahan. Suatu malam, Naila mendekatiku saat aku sedang duduk termenung di ruang tamu. "Ibu," katanya pelan sambil memegang tanganku. "Aku tahu ibu sedang sedih. Tapi aku ingin ibu tahu kalau aku dan adik-adik selalu sayang sama ibu. Ibu adalah pahlawan kami." Kata-katanya membuatku menangis. Aku memeluknya erat, merasakan kekuatan yang perlahan kembali mengalir ke dalam diriku. Aku tidak akan menyerah. Tidak untuk mereka. Tidak untuk hidupku. Aku mulai menyusun strategi baru. Aku berkonsultasi dengan pengacaraku, memastikan semua langkah hukum yang kuambil kuat dan tak tergoyahkan. Aku juga mulai membatasi interaksiku dengan siapapun yang berkaitan dengan Bayu, termasuk beberapa teman lama yang masih memihaknya. Namun, ketika aku berpikir semuanya akan sedikit mereda, aku menerima kabar yang mengejutkan. Bayu telah menjual rumah yang dulu kami tinggali bersama. Rumah yang penuh dengan kenangan baik dan buruk, tanpa memberitahuku. Rasanya seperti ditampar keras. Rumah itu adalah simbol dari kehidupan yang pernah kami bangun, meskipun akhirnya hancur. Mengetahui dia menjualnya begitu saja tanpa perasaan membuatku semakin sadar bahwa Bayu bukan hanya kehilangan arah, tapi juga kehilangan hati nuraninya. Aku tahu, ini adalah babak baru dari perang yang tidak pernah aku inginkan. Tapi aku juga tahu, aku sudah sampai sejauh ini. Aku tidak akan mundur. Aku akan melawan, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus aku tempuh. Untuk diriku, untuk anak-anakku, aku harus tetap berdiri. Seminggu setelah kabar mengejutkan tentang rumah itu, aku menerima undangan tak terduga untuk menghadiri mediasi di kantor pengacara Bayu. Isinya singkat, menyatakan bahwa mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan terkait aset bersama secara damai. Aku membaca undangan itu berulang kali, mencoba mencari motif tersembunyi di baliknya. Kenapa sekarang Bayu tiba-tiba ingin berdamai? Selama ini dia tidak pernah tertarik untuk mencari solusi yang baik. Selalu memilih jalan konflik. "Aku rasa ini jebakan," kata Anita ketika aku menunjukkan surat itu padanya. "Kalau aku tidak datang, dia akan mengatakan aku menghalangi upaya damai. Kalau aku datang, aku tidak tahu apa yang akan dia rencanakan," kataku sambil memijat pelipis yang terasa berat. "Kau harus siap dengan segalanya," jawab Anita tegas. "Bawa pengacaramu dan jangan biarkan dia menggertakmu." Hari mediasi tiba, dan aku datang dengan hati yang penuh kewaspadaan. Aku memasuki ruang konferensi di kantor pengacara Bayu, di mana dia sudah duduk dengan wajah penuh percaya diri. Di sebelahnya duduk seorang wanita yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia terlihat angkuh, mengenakan setelan formal dengan riasan tebal yang mempertegas tatapannya yang tajam. "Siapa dia?" tanyaku langsung pada pengacara Bayu, mengabaikan formalitas. "Dia adalah mitra bisnis Bayu, sekaligus perwakilan dalam hal keuangan," jawabnya datar. "Mitra bisnis?" Aku hampir tertawa mendengar itu. Aku tahu Bayu tidak punya usaha yang bisa disebut bisnis, apalagi mitra seperti ini. Aku memutuskan untuk menahan diri, menunggu mereka mengungkapkan maksud sebenarnya. Pertemuan dimulai dengan pembicaraan yang terlihat formal, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Bayu memulai dengan nada memelas, seolah-olah dia adalah korban dalam cerita ini. "Karin," katanya, "aku ingin kita menyelesaikan ini tanpa saling menyakiti lagi. Anak-anak kita butuh kestabilan,
dan aku rasa kita bisa mencapai kesepakatan yang baik. Aku menatapnya tajam. Kalau kamu benar-benar peduli dengan kestabilan anak-anak, kamu tidak akan membuat masalah seperti ini terus-menerus. Wanita di sebelah Bayu menyela. Kami di sini bukan untuk memperdebatkan masa lalu. Kami ingin fokus pada penyelesaian aset bersama, terutama soal rumah yang sudah dijual. Hatiku membara. Rumah itu bukan aset bersama lagi setelah perceraian. Hakim sudah memutuskan itu sepenuhnya milik Bayu. Jadi kenapa kalian ingin membahasnya lagi? Wanita itu tersenyum dingin. Benar, tapi hasil penjualan rumah itu digunakan untuk membayar sebagian utang yang seharusnya dibagi antara Anda berdua. Jadi, kami ingin memastikan pembagian itu adil. Aku tidak percaya mendengar omong kosong ini. Utang itu adalah tanggung jawab Bayu, bukan tanggung jawabku. Aku tidak pernah menandatangani apapun yang menyatakan aku harus ikut membayar. Bayu, yang sejak tadi diam, tiba-tiba memukul meja. Karin, berhenti menyulitkan semuanya. Kau tahu aku tidak punya banyak pilihan. Dan kau pikir aku punya pilihan? Balasku dengan suara yang mulai meninggi. Kau yang menghancurkan semuanya, Bayu. Bukan aku. Mediasi itu berakhir tanpa kesepakatan apapun. Aku keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, dan lelah. Namun, aku tahu satu hal, Bayu semakin terdesak, dan dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan jika itu berarti menyeretku lebih dalam ke jurang masalahnya. Beberapa hari setelah mediasi, aku mulai menerima pesan dari nomor tak dikenal lagi. Kali ini, isinya lebih mengganggu. Foto-foto anak-anakku diambil dari jarak jauh, di taman, di sekolah, bahkan di depan rumah. Anak-anakmu tidak aman, tulis salah satu pesan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku langsung menghubungi polisi, menunjukkan bukti pesan-pesan itu. Mereka mengatakan akan meningkatkan pengawasan di sekitar rumahku. Tapi rasa takut terus menghantuiku setiap kali aku melangkah keluar. Aku tahu ini bukan hanya tentang aku lagi. Ancaman ini sudah menjalar ke anak-anakku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Malam itu, aku duduk di meja makan dengan ponsel di tangan, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Lalu aku mengambil keputusan besar. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Aku butuh bantuanmu, kataku tanpa basa-basi. Aku ingin dunia tahu siapa sebenarnya Bayu dan apa yang dia lakukan. Ini adalah langkah yang berisiko, tapi aku tahu ini mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Jika Bayu ingin bermain kotor, aku siap membalas dengan kebenaran. Untuk diriku, untuk anak-anakku, dan untuk keadilan yang selama ini aku perjuangkan. Seminggu berlalu setelah aku menghubungi teman lama yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Aku tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, tapi rasanya ada sedikit harapan ketika aku akhirnya memutuskan untuk membuka jalan ini. Ini bukan hanya tentang mempertahankan hakku, tapi juga tentang menuntut kebenaran yang telah lama disembunyikan. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Teman jurnalisku, yang bernama Dira, menghubungiku dan memberitahuku bahwa dia sudah mengumpulkan beberapa informasi yang bisa mengarah pada kebohongan besar yang selama ini dipelihara oleh Bayu. Dia mengungkapkan bahwa Bayu memiliki jaringan dengan beberapa orang yang terlibat dalam transaksi ilegal, yang mungkin bisa menjadi alasan utama mengapa dia berusaha keras untuk mempertahankan aset yang kami bagi. Aku menemukan jejak beberapa rekening bank yang sepertinya digunakan untuk menyembunyikan uang dari transaksi bisnis gelap, kata Dira saat kami bertemu di sebuah kafe yang sepi di pinggir kota.
Dan yang mengejutkan, uang itu ada hubungannya dengan beberapa utang yang kamu tahu selama ini. Utangnya pada Indah, utang pada Rendra, dan bahkan utang pada orang-orang yang sudah tidak kamu kenal. Aku terdiam mendengarkan, hatiku mulai dipenuhi kebingungan dan kemarahan. Aku tidak bisa membayangkan betapa besar kebohongan yang Bayu simpan selama ini. Jika ini terbongkar, dia bisa dihukum penjara, lanjut Dira. Tapi, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Ini bukan hanya tentang Bayu. Kalau sampai berita ini keluar, banyak pihak yang bisa terlibat, dan itu akan mengubah hidupmu dan anak-anakmu. Aku tahu Dira benar. Jika kebenaran ini terungkap, hidupku dan anak-anak akan berada dalam sorotan publik, dan kami bisa terjerat dalam drama yang lebih besar lagi. Tapi di sisi lain, aku merasa sudah terlalu banyak hal yang dipendam selama ini. Aku harus memilih jalan ini, meskipun itu penuh risiko. Keputusan itu diambil setelah aku beberapa kali berbicara dengan pengacaraku. Kami akan mempersiapkan semua bukti yang ada, dan jika Bayu melanjutkan jalur perusakannya, kami akan menghadapinya di pengadilan dengan data yang tidak bisa dibantah. Aku menatap foto anak-anakku yang sedang tertidur nyenyak di kamar mereka. Mereka berhak mendapatkan hidup yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang gelap ini. Beberapa hari kemudian, perasaan cemas yang kupendam sepertinya semakin mendalam. Bayu tidak hanya mengancam melalui pesan-pesan anonim, namun kali ini dia langsung datang ke rumah, mengetuk pintu dengan keras, sambil berteriak meminta aku membuka. Aku tidak membukanya. Aku mengunci pintu dan segera menghubungi pengacara serta pihak keamanan. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara mesin mobil yang memekakkan telinga, saat Bayu mengemudikan mobilnya keluar dengan kecepatan tinggi, meninggalkan rumah kami yang sunyi. Aku tahu, dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Dan jika ini terus berlanjut, aku tak akan punya pilihan selain menghadapi Bayu dengan cara yang lebih keras. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari Dira. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. "Karin, aku butuh bicara denganmu. Ada sesuatu yang besar yang harus kamu tahu. Kita tidak bisa menunda lagi." Aku bisa merasakan ketegangan dalam suaranya, dan hatiku berdebar kencang. "Ada apa, Dira? Apa yang terjadi?" tanyaku dengan rasa cemas yang tak tertahankan. "Bayu, dia telah melarikan diri." Dira terdengar ragu-ragu, tapi kata-katanya sangat jelas. "Dia kabur, dan sekarang kita tidak tahu di mana dia berada." Tapi aku baru saja mendapatkan informasi bahwa beberapa orang yang terlibat dalam bisnis gelap itu tahu tentang pelarian Bayu. Mereka akan datang ke sini, dan mereka tidak main-main. Aku merasa darahku seperti beku. Bayu melarikan diri? Dari apa? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Apakah aku terjebak dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan? "Apa maksudmu dengan tidak main-main?" tanyaku dengan suara serak. "Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan darimu, tapi kalau mereka tahu kamu sedang terlibat dalam penyelidikan ini, mereka akan mengincarmu. Aku sudah menghubungi beberapa pihak, dan mereka akan mengamankan posisi kita sementara waktu. Tapi kamu harus berhati-hati, Karin." Kata-kata Dira terasa menyesakkan. Aku tahu aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah berada terlalu dalam permainan ini. Sore itu, saat aku pulang dari kantor pengacara, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Pintu rumahku rusak, dan aku segera berlari ke dalam. Ketika aku memasuki ruang tamu, aku melihat dua pria bertubuh besar berdiri di sana. Salah satunya mengenakan masker, sementara yang lainnya memegang sebuah tas besar. "Apa yang kalian inginkan?" teriakku,
Suaraku bergetar ketakutan. Mereka tidak menjawab. Tanpa peringatan, mereka mengunci pintu belakang dan mengarahkan tatapan dingin mereka kepadaku. Bayu mengirim kami. Salah satu dari mereka akhirnya berbicara. Kami di sini untuk mengingatkanmu bahwa dia bukan orang yang bisa kau lawan begitu saja. Semua ini akan berakhir dengan cara yang sangat menyakitkan jika kau terus melawan. Hatiku terasa tenggelam. Aku tahu, ini bukan sekadar ancaman kosong. Aku berada dalam bahaya yang nyata. Aku memikirkan anak-anakku yang sedang berada di kamar. Tidak tahu bahwa ibunya sedang dihadapkan pada situasi yang mengerikan. Tanpa pikir panjang, aku segera menghubungi pengacaraku dan polisi, berharap mereka bisa datang tepat waktu sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Aku tidak tahu bagaimana ini semua akan berakhir. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Untuk diriku, untuk anak-anakku, dan untuk kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Suara langkah kaki pria-pria itu semakin dekat. Aku merasa udara di sekelilingku semakin berat. Pikiranku berputar, mencoba mencari cara untuk meloloskan diri atau setidaknya memperingatkan anak-anak. Dalam kekalutan itu, aku mendengar suara dari belakang, pintu yang dibuka dengan kasar. Itu suara pengacara yang selama ini menemaniku, yang akhirnya tiba bersama seorang petugas polisi yang tampak sigap. "Karin!" teriak pengacaraku, Faisal, saat dia melihat situasi yang tegang. "Kami datang untuk membantu." Polisi yang bersamanya segera melangkah maju, menatap pria-pria itu dengan tegas. "Kalian bisa pergi sekarang atau kami akan membawa kalian ke kantor polisi," kata petugas itu dengan suara penuh wibawa. Pria yang mengenakan masker itu menyeringai, lalu melangkah mundur, meraih tasnya, dan memberi isyarat kepada temannya. Tanpa sepatah kata pun, mereka berdua berjalan menuju pintu keluar dengan langkah cepat, tidak meninggalkan kesempatan untuk mendekati kami lebih jauh. Begitu pintu tertutup, tubuhku terasa lemas. Aku terduduk di sofa, mencoba menenangkan diri setelah menghadapi ancaman yang begitu nyata. Faisal, pengacaraku, duduk di sebelahku dengan wajah serius. "Karin, kamu harus lebih berhati-hati. Jika mereka datang untuk mengancammu seperti ini, mereka pasti punya agenda yang lebih besar. Bayu sedang mencoba mengontrolmu dengan cara ini. Jangan biarkan dia menang." Aku mengangguk, meskipun di dalam hatiku masih terasa cemas yang dalam. Tapi bagaimana kalau dia berbalik dan melibatkan anak-anak? Aku tidak bisa membiarkan mereka terluka karena semua ini. Faisal menatapku dengan mata yang penuh pengertian. "Itu kenapa kami harus segera mengambil langkah-langkah hukum yang lebih tegas. Ini bukan hanya soal kamu, Karin. Anak-anak juga harus dilindungi. Kita akan memastikan semuanya tercatat di kepolisian. Dan kalau perlu, kita bisa meminta perlindungan sementara." Aku menghela napas panjang. Aku tahu dia benar. Tapi, di sisi lain, aku merasa terperangkap dalam perangkap yang lebih besar. Perangkap yang dibangun oleh Bayu dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sepertinya, langkahku untuk melindungi diri malah membuat situasi ini semakin kompleks. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghubungi Dira lagi. Aku perlu tahu apakah ada informasi lebih lanjut tentang Bayu dan orang-orang yang mungkin terlibat dengannya. Aku juga meminta bantuan untuk mempercepat proses hukum, agar aku bisa melindungi anak-anak secepat mungkin. Dira mengangkat telepon dengan suara yang agak terburu-buru. "Karin, aku punya informasi baru. Bayu benar-benar terdesak. Ada kabar bahwa dia akan keluar negeri, tapi orang-orang yang berurusan dengannya, mereka masih berada di sini, dan mereka sangat marah sekarang. Mereka tahu kamu sudah mulai menggali informasi tentang mereka."
Aku merasa tubuhku tertahan oleh ketakutan yang tiba-tiba melanda. Jadi, mereka belum selesai dengan aku. Mereka masih berusaha mengendalikan semuanya. Ya, jawab Dira tegas. Mereka ingin menguasai semua ini, rumah, uang, bahkan kontrol atas kehidupanmu. Bayu tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan semuanya kembali. Aku terdiam sejenak, menimbang-nimbang langkah selanjutnya. Dira melanjutkan, aku sudah bicara dengan beberapa orang yang bisa kita percayai. Mereka akan membantu untuk memastikan kamu aman. Tetapi kamu harus bergerak cepat. Segera setelah percakapan itu, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang lebih gelap dari sebelumnya. Bayu dan orang-orang yang dia pekerjakan untuk menghancurkan hidupku ternyata lebih kuat dan lebih berbahaya dari yang kupikirkan. Namun, aku tahu satu hal, aku tidak bisa mundur lagi. Aku harus melawan dengan semua yang aku miliki, demi keselamatan anak-anakku, dan untuk diriku sendiri. Perjuangan ini tidak hanya tentang uang atau aset, tetapi tentang mempertahankan hakku sebagai seorang ibu dan wanita yang ingin hidup dengan damai. Di tengah ketegangan itu, aku mulai merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati. Aku tidak bisa mempercayai siapapun yang memiliki hubungan dengan Bayu. Bahkan mereka yang dulu terlihat seperti teman. Dira sudah memberikan beberapa petunjuk, dan aku berencana untuk mengekspos lebih banyak informasi. Namun, di saat yang sama, aku harus tetap waspada dengan setiap gerakan yang dilakukan Bayu dan orang-orangnya. Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk memanipulasi situasi ini, agar menguntungkan mereka. Ketika malam tiba, aku duduk di ruang tamu bersama anak-anak, berusaha menciptakan suasana tenang meskipun hatiku bergejolak. Aku tahu perang ini baru dimulai. Bayu dan orang-orangnya mungkin berpikir mereka bisa mengendalikan hidupku, tetapi aku sudah siap untuk melawan. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak masa depan anak-anakku, atau menginjakkan kaki di atas hidupku. Malam itu, udara terasa semakin berat. Anak-anak sudah tertidur di kamar mereka, tetapi aku tidak bisa memejamkan mata. Suara detak jam di ruang tamu seakan mengingatkan betapa sedikit waktu yang aku miliki. Bayu sudah melarikan diri, tetapi aku tahu dia akan kembali. Tidak ada yang lebih penting bagi orang seperti Bayu selain uang dan kekuasaan. Dan aku adalah penghalang yang dia butuhkan untuk dihancurkan. Sekitar pukul 2 dini hari, ponselku bergetar, memecah kesunyian malam. Aku melihat nama Dira di layar, dan tanpa ragu, aku menjawab. Karin, suaranya terdengar tergesa-gesa. Mereka tahu kita sedang menyelidiki Bayu. Aku baru saja mendapat info dari seorang sumber. Seseorang di dalam kepolisian memberitahu mereka bahwa kita sedang melibatkan pihak luar. Mereka akan melakukan serangan besar-besaran malam ini. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tapi kamu harus hati-hati. Keringat dingin langsung bercucuran di punggungku. Apa maksudmu dengan serangan besar-besaran? Apa yang mereka ingin lakukan? Dira menghela napas. Aku tidak bisa memberikan detail lengkap, tapi ini lebih dari sekadar ancaman. Mereka tahu kamu tidak akan mundur, Karin. Mereka sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Aku akan coba cari tahu lagi, tapi kamu harus waspada. Mereka pasti akan mencoba menghancurkanmu dari dalam. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dira menutup teleponnya. Aku meletakkan ponsel di meja, tatapan kosong menatap layar yang gelap. Pikiran-pikiranku berputar liar. Aku bisa merasakan bahwa mereka sedang bergerak lebih cepat dari yang aku kira. Apa yang mereka inginkan dariku? Kenapa mereka ingin begitu banyak kekuatan dan kontrol atas kehidupanku?
Aku berlari ke kamar anak-anak, memastikan mereka tertidur dengan tenang. Aku menghela napas lega, meskipun masih ada kekhawatiran yang menggelayuti pikiranku. Di luar sana, musuhku bergerak dengan cepat. Mereka tidak akan memberi ampun. Kudengar suara langkah kaki di luar rumah. Aku menahan napas, mendengarkan lebih teliti. Mungkin itu hanya suara angin, atau kendaraan yang lewat. Tapi di hatiku, aku tahu bahwa ini adalah malam yang berbeda. Ini adalah malam ketika aku tidak bisa lagi mengandalkan keberuntungan untuk menyelamatkan diriku. Lalu, tiba-tiba ada suara ketukan keras di pintu depan. Aku terlonjak, tubuhku kaku. Siapa lagi yang datang di tengah malam seperti ini? Hati aku berdegup kencang. Setiap detak seperti memanggilku untuk menghadapinya. Aku berjalan perlahan menuju pintu, mencoba untuk tetap tenang. Namun semakin mendekat, ketegangan di dalam diriku semakin memuncak. Tangan yang menggenggam pegangan pintu terasa dingin. Hampir tidak bisa menggerakkan jari-jari. Ketukan itu semakin keras, dan aku tahu mereka tidak akan pergi jika aku tidak membukanya. Ada siapa di luar? Aku berteriak dari dalam, berusaha untuk terdengar lebih berani daripada yang aku rasakan. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang semakin keras, seperti ancaman yang semakin mendekat. Suaraku mulai bergetar. Aku membuka pintu sedikit, cukup hanya untuk melihat siapa yang ada di luar. Dalam kegelapan, aku melihat dua sosok yang tak dikenal berdiri di luar, mengenakan jaket hitam. Wajah mereka tersembunyi di balik masker. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatapku dengan tatapan yang penuh kebencian. "Siapa kalian?" tanyaku, berusaha menenangkan diri. Salah satu dari mereka bergerak cepat, memaksa pintu terbuka lebih lebar. Seorang pria besar mendekat dengan langkah pasti, dan aku merasakan kehadiran ancaman yang sangat nyata. Aku mundur sedikit, tubuhku semakin merapat ke dinding. "Mereka menyuruh kami datang," kata pria itu dengan suara berat, seolah tak berniat untuk berbicara banyak. Bayu sudah memutuskan langkahnya. Aku bisa merasakan jantungku berhenti sejenak. "Bayu?" tanyaku, hampir tak percaya. "Kamu sudah terlibat terlalu dalam. Bayu tidak akan membiarkanmu menghancurkan segalanya. Kami hanya di sini untuk mengingatkanmu. Jangan berpikir kamu bisa menang melawan kami." Aku menghela napas, berusaha mengendalikan diri. Wajah mereka adalah wajah yang aku kenal, orang-orang yang bekerja di bawah Bayu. Aku tahu mereka bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan jika itu berarti melukai atau lebih buruk lagi. Aku mundur beberapa langkah, mencarinya kesempatan untuk melawan atau lari. "Kalian tidak akan menang," kataku dengan suara yang semakin keras. Meskipun aku bisa merasakan ketakutan mulai menguasai diriku. "Kalian tidak tahu siapa aku. Ini bukan akhir. Aku tidak akan mundur." Pria itu tersenyum, senyum yang penuh ancaman. "Terserah kamu, Karin. Tapi kamu harus tahu, kalau kamu terus melawan, kami tidak akan memberi ampun. Semua ini akan selesai dengan cara yang lebih buruk darimu." Mereka mundur dengan perlahan, masih menatapku dengan tatapan dingin, lalu berbalik pergi. Aku menutup pintu dengan gemetar, tidak yakin apakah mereka benar-benar akan pergi atau tidak. Aku berdiri tertegun beberapa detik di depan pintu, mencoba untuk berpikir jernih. Mereka sudah datang untuk memperingatkanku, dan jika aku tidak berhati-hati, ini hanya permulaan dari kekacauan yang lebih besar. Aku tahu aku harus bergerak cepat. Mereka tidak hanya mengancamku, mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih gelap, dan aku harus menemukan cara untuk menggagalkannya, atau aku akan kehilangan semuanya. Pagi itu,
Langit mendung, seolah turut merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Aku tahu, jika aku menunggu terlalu lama, Bayu dan orang-orang di sekitarnya akan semakin berani. Aku harus mengambil tindakan, dan secepatnya. Setelah percakapan malam itu dengan pria-pria yang datang ke rumahku, aku merasa dunia seakan semakin sempit. Aku tahu Bayu tidak akan berhenti sebelum aku jatuh. Dan jika aku tidak bisa menghadapinya, orang-orang yang aku cintai akan menjadi sasaran berikutnya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dira menghubungiku lagi pagi itu. Karin, ada perkembangan besar. Kita mendapat informasi bahwa Bayu akan mencoba melarikan diri ke luar negeri hari ini. Itu berarti dia berencana untuk pergi sebelum kita bisa menangkapnya. Aku menggelengkan kepala, kebingungan. Apa maksudmu? Kenapa dia harus melarikan diri sekarang? Dira menghela napas. Karena dia tahu kita sudah hampir mengungkapkan semuanya. Kita sudah dekat dengan pembongkaran besar yang bisa menghancurkannya. Itu yang dia takuti. Dan kita tidak bisa biarkan dia pergi begitu saja. Aku merasa perasaan cemas yang sudah bertumpuk bertambah menjadi kemarahan. Tidak hanya dia yang menghancurkan hidupku, tetapi sekarang dia juga ingin menghindar dari konsekuensinya. Tidak ada cara aku akan membiarkan itu terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, suara hampir tak terdengar. Dengan segala bukti yang ada, kami sudah bisa memblokir perjalanannya. Tapi kamu harus memastikan dia tidak sempat kabur. Bayu harus tahu bahwa dia tidak akan menang dalam permainan ini. Aku menggigit bibir, berpikir cepat. Aku akan menghadapinya langsung. Aku akan ke tempat yang dia biasa kunjungi. Kami tidak bisa lagi mengandalkan orang lain. Ini saatnya untuk menghentikannya. Aku tahu ini berisiko. Aku tahu ini bisa berbahaya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Bayu sudah mengancam hidupku, dan sekarang dia mengancam masa depan anak-anakku. Aku tidak bisa mundur lagi. Ketika aku tiba di kantor tempat Bayu biasa bekerja, suasana terasa sangat mencekam. Aku mengamati sekeliling dengan cermat, memastikan tidak ada yang mengikuti. Pintu kaca di depan terbuka, dan aku melangkah masuk, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatiku berdebar kencang. Dira dan beberapa orang yang bekerja sama denganku sudah menyusun rencana untuk menahan Bayu. Dan aku hanya perlu memastikan dia tidak keluar dari tempat ini. Aku segera melihatnya, Bayu, berdiri di dekat pintu belakang, berbicara dengan seseorang yang tidak aku kenal. Mereka tampaknya berbicara dengan serius, seolah ada kesepakatan besar yang sedang dibicarakan. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku untuk menghadapi dia secara langsung. Aku mendekati mereka, dan Bayu menoleh ketika mendengar langkahku. Mata kami bertemu, dan aku bisa melihat rasa terkejut di wajahnya. Tapi, hanya dalam hitungan detik, ekspresinya berubah menjadi marah. Karin, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya penuh dengan ketegangan, seperti mencari jalan keluar dari situasi yang tak terduga. Aku datang untuk menghentikanmu, jawabku dengan suara mantap. Kamu tidak bisa kabur begitu saja, Bayu. Kamu tidak bisa lari dari konsekuensi perbuatanmu. Bayu tertawa sinis, namun di balik tawanya, aku bisa melihat ketakutan yang mencoba disembunyikan. Kamu pikir ini selesai? Aku punya banyak orang di belakangku, Karin. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang dunia yang aku jalani. Aku melangkah lebih dekat, menatapnya dengan penuh tekad. Kamu bisa bilang apa saja, Bayu. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku atau hidup anak-anakku. Ini bukan hanya tentang uang atau bisnis gelapmu,
Ini tentang keadilan. Wajah Bayu mulai memerah, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Kamu pikir kamu bisa menang? Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Aku punya kekuasaan yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Tiba-tiba, salah satu orang yang berbicara dengan Bayu di dekat pintu belakang bergerak maju, berusaha menghadangku. Namun, sebelum dia sempat menggerakkan tangannya, polisi yang sudah aku hubungi tiba dengan sigap. 2 petugas polisi menghampiri kami, membawa serta beberapa anggota yang lain. Sudah cukup, Bayu, kata salah satu polisi dengan tegas, menatapnya tajam. Kami sudah memiliki bukti untuk menangkapmu. Tidak ada jalan keluar lagi. Bayu terpaku, wajahnya berubah pucat. Dia tahu, sekarang tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk melarikan diri. Keputusan-keputusan yang dia buat selama ini akhirnya membawanya pada titik ini. Dia tidak bisa menghindari proses hukum yang akan segera terjadi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Bayu dengan suara gemetar. Mencoba tetap berkuasa meskipun situasinya sudah tidak menguntungkan lagi. Aku melangkah maju, menghadapinya dengan kepala tegak. Aku di sini untuk memastikan bahwa kamu menghadapi konsekuensi dari semua perbuatanmu. Tidak ada lagi tempat untuk pelarian, Bayu. Waktumu sudah habis. Bayu mulai mundur, mencoba mencari jalan keluar, namun petugas polisi sudah menghalangi setiap jalannya. Bayu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua usaha dan ancaman yang dia lakukan selama ini tidak bisa menghentikan langkah keadilan. Dalam sekejap, Bayu ditangkap dan dibawa pergi. Di saat itu, aku merasa beban yang selama ini membebani pundakku sedikit demi sedikit menghilang. Tetapi, di balik kelegaan itu, aku tahu perjuanganku belum selesai. Masih ada banyak yang harus diselesaikan. Dan banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, kelegaan, tetapi juga kecemasan yang tak kunjung reda. Anak-anakku akan tumbuh dalam dunia yang berbeda, tetapi dunia yang lebih adil. Semua pengorbanan ini untuk memastikan mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Dan aku, akhirnya, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ketika Bayu dibawa pergi oleh petugas polisi, aku merasa sebuah kelegaan yang luar biasa. Semua ketakutan, semua ancaman yang menggantung di atas kepala selama berbulan-bulan akhirnya berakhir. Tapi yang lebih penting, aku merasa beban yang selama ini menekan hatiku sedikit demi sedikit terangkat. Ini bukan hanya kemenangan untuk diriku, tapi juga untuk anak-anak yang kucintai lebih dari segalanya. Malam itu, setelah semuanya tenang, aku duduk di ruang tamu rumah, di tempat yang sudah lama terasa asing. Aku menatap keluar jendela, memperhatikan hujan yang turun perlahan. Seperti detak jantungku yang kini mulai tenang. Hujan itu seperti mewakili segala kesulitan yang pernah aku lewati. Penuh dengan kesedihan dan perjuangan. Namun akhirnya, segala sesuatu menjadi lebih terang. Anak-anakku terlelap tidur, dan aku merasa sangat bersyukur karena mereka tidak pernah tahu betapa beratnya perjuangan yang harus aku hadapi. Mereka tidur dengan damai, tanpa tahu bahwa dunia di luar sana bisa sangat kejam. Namun aku akan selalu berusaha untuk melindungi mereka. Memberikan mereka kehidupan yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Aku teringat pada kata-kata Faisal, pengacaraku, yang selalu mengingatkan untuk tidak pernah menyerah. Karin, hidup ini memang penuh ujian, tapi kita selalu punya pilihan untuk melawan. Apapun yang datang, jangan biarkan mereka merampas kebahagiaanmu. Aku teringat juga pada Dira yang selalu setia menemani, mendukung setiap langkahku, bahkan di saat-saat terburuk. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Karin.
Jangan biarkan mereka membuatmu ragu. Sekarang, setelah semua yang aku hadapi, aku tahu mereka benar. Hidup tidak selalu mudah, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Setiap langkah, setiap penderitaan, membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sebenarnya, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi segala hal yang akan datang. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa membentuk masa depan. Aku tidak akan lagi terjebak dalam permainan kotor yang dimainkan oleh orang-orang seperti Bayu. Kini, aku memiliki kontrol penuh atas hidupku. Tidak hanya dia yang menghancurkan hidupku, tetapi sekarang dia juga ingin menghindar dari konsekuensinya. Tidak ada cara aku akan membiarkan itu terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, suara hampir tak terdengar. Dengan segala bukti yang ada, kami sudah bisa memblokir perjalanannya, tapi kamu harus memastikan dia tidak sempat kabur. Bayu harus tahu bahwa dia tidak akan menang dalam permainan ini. Aku menggigit bibir, berpikir cepat. Aku akan menghadapinya langsung. Aku akan ke tempat yang dia biasa kunjungi. Kami tidak bisa lagi mengandalkan orang lain. Ini saatnya untuk menghentikannya. Aku tahu ini berisiko. Aku tahu ini bisa berbahaya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Bayu sudah mengancam hidupku, dan sekarang dia mengancam masa depan anak-anakku. Aku tidak bisa mundur lagi. Ketika aku tiba di kantor tempat Bayu biasa bekerja, suasana terasa sangat mencekam. Aku mengamati sekeliling dengan cermat, memastikan tidak ada yang mengikuti. Pintu kaca di depan terbuka, dan aku melangkah masuk, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatiku berdebar kencang. Dira dan beberapa orang yang bekerja sama denganku sudah menyusun rencana untuk menahan Bayu, dan aku hanya perlu memastikan dia tidak keluar dari tempat ini. Aku segera melihatnya, Bayu, berdiri di dekat pintu belakang, berbicara dengan seseorang yang tidak aku kenal. Mereka tampaknya berbicara dengan serius, seolah ada kesepakatan besar yang sedang dibicarakan. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku untuk menghadapi dia secara langsung. Aku mendekati mereka, dan Bayu menoleh ketika mendengar langkahku. Mata kami bertemu, dan aku bisa melihat rasa terkejut di wajahnya. Tapi, hanya dalam hitungan detik, ekspresinya berubah menjadi marah. "Karin, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya penuh dengan ketegangan, seperti mencari jalan keluar dari situasi yang tak terduga. "Aku datang untuk menghentikanmu," jawabku dengan suara mantap. "Kamu tidak bisa kabur begitu saja, Bayu. Kamu tidak bisa lari dari konsekuensi perbuatanmu." Bayu tertawa sinis, namun di balik tawanya, aku bisa melihat ketakutan yang mencoba disembunyikan. "Kamu pikir ini selesai? Aku punya banyak orang di belakangku, Karin. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang dunia yang aku jalani." Aku melangkah lebih dekat, menatapnya dengan penuh tekad. "Kamu bisa bilang apa saja, Bayu. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku atau hidup anak-anakku. Ini bukan hanya tentang uang atau bisnis gelapmu, ini tentang keadilan." Wajah Bayu mulai memerah, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. "Kamu pikir kamu bisa menang? Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Aku punya kekuasaan yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan." Tiba-tiba, salah satu orang yang berbicara dengan Bayu di dekat pintu belakang bergerak maju, berusaha menghadangku. Namun, sebelum dia sempat menggerakkan tangannya, polisi yang sudah aku hubungi tiba dengan sigap. 2 petugas polisi menghampiri kami, membawa serta beberapa anggota yang lain. "Sudah cukup, Bayu," kata salah satu polisi dengan tegas, menatapnya tajam.
Kami sudah memiliki bukti untuk menangkapmu. Tidak ada jalan keluar lagi. Bayu terpaku, wajahnya berubah pucat. Dia tahu, sekarang tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk melarikan diri. Keputusan-keputusan yang dia buat selama ini akhirnya membawanya pada titik ini. Dia tidak bisa menghindari proses hukum yang akan segera terjadi. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Bayu dengan suara gemetar, mencoba tetap berkuasa meskipun situasinya sudah tidak menguntungkan lagi. "Aku melangkah maju, menghadapinya dengan kepala tegak. Aku di sini untuk memastikan bahwa kamu menghadapi konsekuensi dari semua perbuatanmu. Tidak ada lagi tempat untuk pelarian, Bayu. Waktumu sudah habis." Bayu mulai mundur, mencoba mencari jalan keluar. Namun petugas polisi sudah menghalangi setiap jalannya. Bayu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua usaha dan ancaman yang dia lakukan selama ini tidak bisa menghentikan langkah keadilan. Dalam sekejap, Bayu ditangkap dan dibawa pergi. Di saat itu, aku merasa beban yang selama ini membebani pundakku sedikit demi sedikit menghilang. Tetapi, di balik kelegaan itu, aku tahu perjuanganku belum selesai. Masih ada banyak yang harus diselesaikan, dan banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, kelegaan, tetapi juga kecemasan yang tak kunjung reda. Anak-anakku akan tumbuh dalam dunia yang berbeda, tetapi dunia yang lebih adil. Semua pengorbanan ini untuk memastikan mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Dan aku, akhirnya, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ketika Bayu dibawa pergi oleh petugas polisi, aku merasa sebuah kelegaan yang luar biasa. Semua ketakutan, semua ancaman yang menggantung di atas kepala selama berbulan-bulan akhirnya berakhir. Tapi yang lebih penting, aku merasa beban yang selama ini menekan hatiku sedikit demi sedikit terangkat. Ini bukan hanya kemenangan untuk diriku, tapi juga untuk anak-anak yang kucintai lebih dari segalanya. Malam itu, setelah semuanya tenang, aku duduk di ruang tamu rumah, di tempat yang sudah lama terasa asing. Aku menatap keluar jendela, memperhatikan hujan yang turun perlahan. Seperti detak jantungku yang kini mulai tenang, hujan itu seperti mewakili segala kesulitan yang pernah aku lewati. Penuh dengan kesedihan dan perjuangan, namun akhirnya, segala sesuatu menjadi lebih terang. Anak-anakku terlelap tidur, dan aku merasa sangat bersyukur karena mereka tidak pernah tahu betapa beratnya perjuangan yang harus aku hadapi. Mereka tidur dengan damai, tanpa tahu bahwa dunia di luar sana bisa sangat kejam. Namun aku akan selalu berusaha untuk melindungi mereka, memberikan mereka kehidupan yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Aku teringat pada kata-kata Faisal, pengacaraku, yang selalu mengingatkan untuk tidak pernah menyerah. "Karin, hidup ini memang penuh ujian, tapi kita selalu punya pilihan untuk melawan. Apapun yang datang, jangan biarkan mereka merampas kebahagiaanmu." Aku teringat juga pada Dira yang selalu setia menemani, mendukung setiap langkahku, bahkan di saat-saat terburuk. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Karin. Jangan biarkan mereka membuatmu ragu." Sekarang, setelah semua yang aku hadapi, aku tahu mereka benar. Hidup tidak selalu mudah, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Setiap langkah, setiap penderitaan, membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sebenarnya, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi segala hal yang akan datang. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa membentuk masa depan. Aku tidak akan lagi terjebak dalam permainan kotor yang dimainkan oleh orang-orang seperti Bayu. Kini, aku memiliki kontrol penuh atas hidupku. Dan yang terpenting,
Aku bisa memberi contoh yang baik untuk anak-anak, bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki harga diri dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku menerima kabar bahwa Bayu akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Segala tindakannya telah dibongkar, dan dia tidak akan bisa lagi mengganggu hidupku atau anak-anak. Ketika semuanya terungkap, aku merasa dunia ini sedikit lebih ringan. Aku tahu hidupku belum selesai, tetapi aku merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku berpelukan dengan anak-anakku setiap malam, merasa lebih dekat dengan mereka. Setiap tawa mereka, setiap pelukan, adalah sumber kekuatanku. Mungkin aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup ini, tetapi aku juga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kedamaian dalam hati dan kebahagiaan bersama mereka. Pada akhirnya, hidup ini mengajarkan kita bahwa kita harus berani menghadapi tantangan, tak peduli betapa besar atau beratnya. Tidak ada yang lebih penting daripada membela diri kita sendiri, keluarga kita, dan nilai-nilai yang kita percayai. Jangan pernah biarkan apapun atau siapapun merampas kedamaian dan kebahagiaanmu. Ketika kita memilih untuk bangkit, ketika kita memilih untuk berjuang, kita akan menemukan kekuatan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Aku menatap keluar jendela lagi, merasa damai. Hari-hari baru akan datang, penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang lebih baik. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan perjalanan hidupku. Dan dengan itu, aku menutup babak hidup yang kelam. Masa depan sudah menanti dengan segala kemungkinan, dan aku siap menyambutnya dengan hati yang lebih kuat dan penuh dengan cinta. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hidupku, dan semoga kisah ini memberi kekuatan bagi siapa saja yang sedang berjuang untuk bangkit dari kesulitan. Ingatlah, setiap perjuangan pasti ada akhirnya, dan pada akhirnya, kita akan menemukan kedamaian yang kita cari. Salam hangat dan terima kasih.